Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas AKL grup AB. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai topik baru, yaitu laba rugi penjualan aset tetap antar perusahaan. Nah, materi ini merupakan materi terakhir di semester ini. Kemudian di minggu depan kita coba adakan tes, gitu ya, latihan soal. Kemudian selanjutnya adalah ujian akhir semester. Mohon untuk dipersiapkan. Ya, silakan dibuka handout-nya mengenai materi laba rugi penjualan aset tetap. Kemudian sekaligus disimak video ini. Jual beli transfer aset tetap antara entitas induk dengan entitas anak dibedakan menjadi dua jenis, ya, seperti kemarin juga. Yang pertama dinamakan dengan downstream sales dan yang kedua dinamakan dengan upstream sale. Jika yang menjual entitas induk ini disebut dengan downstream sales, kebalikannya jika yang menjual entitas anak ini dinamakan dengan upstream sales. Ya. Konsepnya seperti dengan kemarin, ya, pada laba rugi penjualan barang dagangan. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasian, laba atau rugi dari jual beli aset tetap merupakan laba belum direalisasi atau unrealized profit. Sehingga ini tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, laba belum direalisasi ini harus dieliminasi. Selanjutnya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap tersebut harus disesuaikan ke biaya perolehan mula-mula. Nah, beban penyusutan juga harus disesuaikan sebesar biaya perolehan mula-mula, sehingga besarnya penyesuaian beban penyusutan adalah sebesar laba belum direalisasi dibagi dengan sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Oke. Jika entitas induk yang menjual atau disebut dengan downstream sales, maka laba diakui oleh entitas induk. Sehingga eliminasi laba belum direalisasi ini tidak akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, dalam downstream sales, perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak ini tidak terpengaruh oleh eliminasi laba belum direalisasi. Jika entitas anak yang menjual atau upstream sales, maka laba diakui oleh entitas anak, sehingga eliminasi laba belum direalisasi akan mempengaruhi perhitungan laba entitas anak. Oleh karena itu, dalam upstream sales, perhitungan kepentingan non-pengendali atas laba entitas anak ini terpengaruh oleh eliminasi laba belum direalisasi atau LBD, ya, unrealized profit. Kita lihat contohnya, ya, Transfer aset tetap jika penjualannya ini dilakukan oleh entitas induk atau downstream. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Induk menjual peralatan secara tunai kepada PT Anak seharga Rp240.000. Biaya perolehan peralatan tersebut adalah Rp250.000. Umur ekonomi 10 tahun dan telah disusut selama 2 tahun. PT Anak akan menyusut peralatannya selama 8 tahun. Pajak ditetapkan sebesar 20%. Pertanyaannya, pertama, buatlah jurnal pada pembukuan PT Induk maupun PT Anak untuk mencatat transaksi jual beli aset antara PT Induk dan PT Anak tahun 2014 dan 2015. Jual beli ini dilakukan secara tunai. Ya.
Kemudian pertanyaan yang kedua dan ketiga ini diminta untuk membuat kertas kerja eliminasi parsial jika jual beli aset tetap eliminasi parsial jual beli aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2015. Nah, ini sudah ada space untuk mengerjakan jurnal untuk pertanyaan pertama, pembukuan dari PT Induk dan pembukuan dari PT Anak. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 ini juga sudah ada kertas kerja maupun jurnal-jurnal yang harus dibuat ya. Nah, walaupun sudah saya berikan pembahasan, namun saya minta untuk tetap disalin ulang ke kertas kerja masing-masing agar lebih dapat memahami mengenai materi ini. Nah, coba kita lihat untuk pertama. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2014 pada pembukuan PT Induk ini terkait jurnal penjualan peralatan secara tunai kepada PT Anak. Ya, jadi tanggal 1 Januari 2014 PT Induk menjual peralatan kepada PT Anak secara tunai seharga 240.000. Maka debitnya adalah kas 240.000. Kemudian biaya perolehan peralatan tersebut adalah 250.000. Karena menjual, maka peralatan atau aset tetapnya berkurang sebesar biaya perolehannya, yaitu 250.000. Kemudian kita hitung akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan 1 Januari 2014 karena ini sudah disusut selama 2 tahun, maka kita hitung terlebih dahulu penyusutan per tahunnya. Biaya perolehannya adalah 250, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun sehingga penyusutan per tahunnya adalah Rp25.000. Karena telah disusut selama 2 tahun, maka kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah akumulasi penyusutan adalah Rp50.000. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa hitung laba atau ruginya. Ya, ternyata debitnya lebih besar dibandingkan kredit, maka kita akui sebagai laba penjualan aset tetap berupa peralatan. 240.000 ditambah dengan 50.000 dikurangi dengan 250.000. Hasilnya labanya adalah 40.000. Itu adalah jurnal pada sisi pembukuannya PT Induk. Sekarang kita berpindah ke jurnal pembukuannya PT Anak pada tanggal 1 Januari 2014. Karena PT Anak ini membeli, maka jurnalnya adalah peralatan atau aset tetapnya bertambah di debit, kasnya berkurang sebesar pembelian secara tunainya, ya, 240.000. Kemudian tanggal 31 Desember pada 2014 pada saat penyesuaian, maka dibuat jurnal untuk beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 30.000. Dari mana 30.000? 30.000 adalah dari peralatan yang dibeli tadi 240.000 dibagi dengan sisa masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, ya, 8 tahun, sehingga 240.000 dibagi 8, hasilnya adalah 30.000. Begitu juga di tahun 2015 karena 1 tahun juga 240.000 dibagi 8 tahun, ya, harganya hasilnya adalah Rp30.000. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan kertas kerjanya. Ya, kertas kerja yang diminta pertama adalah per tanggal 31 Desember 2014. Nah, seperti halnya yang kemarin, ya, di minggu-minggu lalu, pembuatan kertas kerja ini ada 2 komponen, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kemudian kolom selanjutnya ada untuk PT Induk, PT Anak, kemudian eliminasi dan penyesuaian, serta laporan konsolidasian. Nah,
Untuk angka-angkanya ini sudah disediakan ya untuk angka ini. Kecuali yang laba penjualan peralatan ini kita ambil dari laba penjualan peralatan yang ada di jurnal. Ya, untuk yang soal ini angka-angka yang selain itu ini sudah ada di sudah given gitu ya, sudah diberikan. Kemudian selain itu yang dicocokkan selanjutnya ini adalah untuk akun peralatan. Akun peralatan untuk PT Anak sesuai dengan yang di jurnal tanggal 1 Januari 2014. Begitu juga akumulasi penyusutannya ini sesuai dengan tanggal 31 Desember 2014, 30.000. Selain itu sudah data untuk PT Anak sudah given. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat eliminasi dan penyesuaian. Untuk eliminasi dan penyesuaian pertama terkait dengan eliminasi laba penjualan peralatan di tahun 2014 dan penyesuaian kos serta akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jurnalnya adalah laba penjualan peralatan di debit sesuai dengan hasil perhitungan laba penjualan peralatan. Kemudian karena nilai penjualan tunainya biaya perolehannya yang ke A ya sekarang ya. Oh, yang A. Untuk peralatan untuk debitnya lagi adalah peralatan 10.000. Ini adalah selisih antara nilai atau biaya perolehan peralatan dikurangi dengan penjualan peralatan secara tunai ya 250.000 dikurangi 240.000. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan 50.000. 50.000 dari mana? Karena ini 2 tahun ya, jadi 250.000 ya, 250.000 dibagi dengan 10 kita kalikan dengan 2 tahun sesuai yang ada di sini ya 50.000. Oke, kemudian penyesuaian yang kedua adalah pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan tahun 2014. Patokannya adalah sesuai yang ada di sini. Debit adalah aset pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Nilainya berapa? Nilainya adalah 20% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan laba penjualan peralatan ya, 40.000. 20% adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan ya, pajak yang telah ditetapkan. Kemudian eliminasi yang ketiga. Eliminasi yang ketiga terkait dengan bukan eliminasi ya, penyesuaian beban penyusutan tahun 2014. Nah, penyesuaian ya, beban penyusutan karena ini penyesuaian beban penyusutan yang C ya. Debitnya adalah akumulasi penyusutan, kreditnya adalah beban penyusutan. Dari mana? Dari laba ya, laba 40.000 dibagi dengan sisa umur peralatan yang ada gitu ya, 8 tahun. Jadi 40.000 dibagi dengan 8 tahun. Nah, tadi saya kurang untuk menjelaskan jika nanti laba penjualannya ini di debit, maka beban pajak yang ada eliminasi ke pajak eliminasi itu akan berada di kredit ya, Nah, kalau misalnya beban penyusutannya di kredit, maka beban pajaknya ada di debit. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya nanti setelah ini. Oke, sekarang kita masuk ke eliminasi yang D. Eliminasi atau penyesuaian yang D adalah pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2014. Tadi beban penyusutan tahun 2014 adalah 5.000 ya, 5.000, maka
pajaknya berarti 20% dikalikan dengan Rp5.000. Hasilnya adalah Rp1.000. Debit beban pajak, kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Ya, Rp1.000. Kemudian di total untuk dihitung untuk laporan konsolidasiannya apakah ada eliminasi atau tidak nanti disesuaikan. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Seperti itu baru kita buat jurnal eliminasi dan penyesuaian 31 Desember ya. Setelah dibuat kertas kerjanya, dibuat jurnalnya ya. Seperti halnya tadi, pertama dibuat eliminasi laba penjualan peralatan dan penyesuaian kos dan akumulasi penyusutan peralatan. Yang kedua, pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sedikit. Jadi misalnya laba penjualan peralatan ini berada di debit, maka beban pajaknya pasti akan berada di kredit. Ya, kalau beban penyusutannya ada di kredit, ya, beban penyusutannya ada di kredit, maka beban pajak ini pasti ada di debit. Ya, beban pajak ada di debit. Jika beban penyusutan, beban penyusut yang ini yang C. Beban penyusutannya ada di kredit, maka beban pajak pasti akan di debit ya, di jurnal selanjutnya. Seperti itu untuk pembuatan eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2014. Selanjutnya kita buat kertas kerja 31 Desember 2015. Seperti halnya tadi, ada komponen laba rugi karena ini tahun kedua, maka ada laporan saldo laba dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Ya, ini sudah given datanya. Kemudian untuk di PT Anak beban penyusutannya sesuai dengan tahun 2015 ya, ini tidak given, ini sesuai dengan soal sebelumnya. Kemudian di laporan saldo laba ini kita sesuaikan dengan tahun sebelumnya. Saldo laba tahun sebelumnya untuk PT Induk 120.000, PT Anak 60.000. Ya, ini harus sama. Oke, kemudian laporan posisi keuangan akumulasi penyusutan ini karena akumulasi sehingga 30.000 tambah 30.000 hasilnya adalah 60.000. Ya, ini yang agak menjadi perhatian ya. Yang telah saya jelaskan. Kemudian kita menuju ke kolom eliminasi dan penyesuaian. Eliminasi pertama terkait dengan eliminasi laba penjualan peralatan tahun 2017 dan penyesuaian kos serta akumulasi penyusutan peralatan. Ya, seperti halnya tadi, kalau tadi adalah debitnya adalah laba penjualan peralatan. Ya, yang ada di sini laba penjualan peralatan karena ini tahun kedua ya, tahun 2015. Debitnya kita debit adalah saldo laba ya, saldo laba 40.000. Kemudian peralatan 10.000 masih di debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Angkanya sama dengan yang tadi. Kemudian penyesuaian yang kedua adalah pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan tahun 2017. Kalau tadi adalah aset pajak tangguhan dan beban pajak, kalau yang saat ini karena ini tahun kedua adalah aset pajak tangguhan tetap di debit, kreditnya yang berbeda. Kalau tadi beban pajak, kalau sekarang adalah saldo laba. Ya, angkanya sama dengan yang tadi, 20% kita kalikan dengan 40.000. Kemudian penyesuaian yang ketiga terkait dengan penyesuaian beban penyusutan tahun 2015. Ya, kalau tadi adalah akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan, kreditnya adalah beban penyusutan. Nah, kalau yang saat ini beban penyusutannya diganti dengan saldo laba. Ya, jadi debit akumulasi penyusutan 5.000, kreditnya adalah saldo laba 5.000.
Dari mana angkanya? Dari 40.000 dibagi dengan 8 tahun. Laba dibagi dengan sisa umur. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2015. Kalau tadi penyesuaiannya adalah di tahun sebelumnya ya, beban pajak dan aset pajak tangguhan. Kalau saat ini beban pajaknya kita ganti dengan saldo laba. Ya, saldo laba pada aset pajak tangguhan sebesar Rp1.000. Angkanya sama dengan yang di tahun sebelumnya, ya. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian beban penyusutan tahun saat ini, yaitu tahun 2015. Maka debitnya adalah akumulasi penyusutan, kreditnya adalah beban penyusutan. Ya, yang poin E, akumulasi penyusutan, beban penyusutan. 5.000, ya, ini per tahunnya ya, per tahunnya. Laba dibagi dengan sisa umur peralatan. Kemudian yang penyesuaian yang nomor 6. Pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2015. Berarti beban pajak, debit, kreditnya adalah aset pajak tangguhan. Dari mana angkanya? Dari 20% kita kalikan dengan Rp5.000. Oke, itu adalah penyusunan pengisian untuk kolom eliminasi dan penyesuaian. Setelah itu dibuat atau dihitung laporan konsolidasiannya yang paling kanan, dilihat debit kreditnya, kemudian dihitung ke bawah ya, dihitung ke bawah. Oke. Selanjutnya dibuat jurnal eliminasi dan penyesuaian 31 Desember 2015 dalam bentuk jurnal umum ya. Tadi ada 6 jurnal, silakan disalin kembali sesuai dengan yang dibuat di kolom eliminasi dan penyesuaian. Oke, kita masuk ke contoh komprehensif ya. Nah, ini jangan lupa untuk disalin kembali ya apa yang sudah ada di pembahasan. Oke, masuk ke contoh komprehensif. Berikut ini adalah laporan laba rugi dan saldo laba PTP dan PTS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 serta laporan posisi keuangan PTP dan PTS per 31 Desember 2015. Nah, ini ada laporan laba ruginya. Kemudian ini laporan saldo laba, kemudian yang sebelah kanan ini laporan posisi keuangan PTP dan PTS. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan. PTP memperoleh 80% hak atas ekuitas PTS pada tanggal 1 Januari 2014 seharga Rp360.000 dengan menerbitkan saham baru. Saldo modal saham dan saldo laba PTS saat itu adalah Rp300.000 dan Rp50.000. Ini Rp300.000 dan Rp50.000. Nilai wajar kepentingan non pengendali adalah Rp90.000. Identifikasi aset dan liabilitas PTS pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada nilai buku dan nilai wajarnya. Kemudian ada informasi undervalued persediaan terjual tahun 2014 ya. Kemudian undervalued paten sisa umur 8 tahun, undervalued peralatan ya. Undervalued peralatan sisa umur 8 tahun, undervalued paten diamortisasi selama 10 tahun. Kemudian penurunan nilai goodwill atau impairment loss 8.000 diakui tahun 2014. Ya. Jadi kita lihat dari mana undervalued adalah dari sini ya, perbandingan nilai wajar dan nilai buku. Ya, nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya sehingga ini undervalued.
Oke, kemudian informasi kedua yaitu pencatatan investasi PTS menggunakan metode biaya atau cost method. Kemudian yang ketiga, pajak ditetapkan sebesar 20%. Kemudian informasi nomor 4 ini terkait penjualan barang dagangan ya. PTP menjual barang dagangan kepada PTS downstream ya, jadi yang induk menjual ke anak. Gross profit marginnya 25%. Poin A, dalam tahun 2014 PTP menjual barang dagangan kepada PTS sebesar 200.000, kosnya adalah Rp150.000. Pada akhir tahun 2014, PTS masih terdapat barang di PTP sebesar Rp40.000. Ini adalah persediaan akhir ya, persediaan akhir. Kemudian poin B, dalam tahun 2015, PTP menjual barang dagangan kepada PTS seharga Rp280.000, kosnya adalah Rp210.000. Pada akhir tahun 2015, di PTS masih terdapat barang dari PTP sebesar Rp50.000. Ini adalah persediaan akhir. Kemudian informasi tambahan di poin kelima terkait dengan penjualan aset tetap ya, peralatan. PTP menjual peralatan kepada PTS. Ini kasusnya adalah downstream, penjualan dari entitas induk kepada entitas anak ya. Pada tanggal 1 Januari 2014, PTP menjual peralatan secara tunai kepada PTS seharga Rp160.000. Kos peralatan tersebut adalah Rp170.000. Umur ekonomis 10 tahun dan telah disusut selama 2 tahun. Peralatan PTS tersebut akan disusut selama 8 tahun. Yang poin B, pada tanggal 1 Januari 2015, PTP menjual peralatan secara tunai kepada PTS seharga Rp171.000. Kos peralatan tersebut adalah Rp150.000. Umur ekonomisnya 10 tahun dan telah disusut selama 1 tahun. Peralatan PTS akan disusut selama 9 tahun. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diminta. Kita langsung jawab untuk pertanyaan pertama. Hitunglah selisih nilai wajar dan dengan nilai buku aset dan liabilitas PTS pada saat akuisisi. Nah, kita mengacu dari kolom informasi tambahan yang nomor pertama ya. Kolom-kolom nilai buku dan nilai wajar kita salin kembali. Ya, dilihat di pembahasannya. Nilai wajar diberikan nama-nama akunnya, kemudian nilai wajarnya berapa, nilai bukunya berapa, kemudian kita hitung selisihnya. Ya, selisih nilai wajar dan nilai buku. Ternyata ada selisih untuk akun persediaan 15.000, akun peralatan, akumulasi penyusutan, dan paten ya. Jumlah atau total selisihnya adalah 65.000. Total nilai wajar aset dan liabilitas PTS 415, nilai bukunya 350. Ya. Oke, sudah terjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menghitung goodwill konsolidasi. Menghitung goodwill rumusnya sama dengan yang materi sebelumnya. Imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan non pengendali dikurangi dengan nilai wajar aset neto dikurangi dengan pajak. Ya, imbalan yang dialihkan sudah ada di soal 360.000. Ya, ini ya 360.000 investasinya. Kemudian kepentingan non pengendali 90.000 ya, kepentingan non pengendali 90.000. Oke, kemudian nilai wajar aset neto ini sesuai yang apa yang telah kita hitung tadi, 415, kemudian dikurangi dengan pajak 20%, pajak yang telah ditetapkan kita kalikan dengan selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas, Rp65.000. Goodwill
konsolidasiannya dihasilkan Rp48.000. Oke, terjawab soal yang nomor 2. Oke, sekarang kita masuk soal yang nomor 3. Soal nomor ketiga ini membuat kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasian PTP dan PTS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Ya, 2015. Kertas kerjanya seperti ini, dan ini lumayan panjang sekali ya. Dibuat kopnya ya, PTP dan anak perusahaan PTS, kemudian dibuat kertas judul kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2015. Kemudian kolom yang pertama ada akun, kemudian komponen yang ada di laporan laba rugi semuanya, kemudian komponen ada di laporan saldo laba, dan komponen yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, ini angka-angkanya sebenarnya sudah disediakan di handout, ya, sudah ada di handoutnya ini. Namun perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini berasal dari soal, ya, sebenarnya berasal dari soal yang ada di sini. Ya, soal contoh komprehensif. Hanya saja untuk memudahkan ini sudah langsung diberikan, lebih cepat untuk langsung diberikan, tidak perlu mencatat lagi. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita buat kita isi kolom penyesuaian dan eliminasinya ya. Penyesuaian pertama atau eliminasi pertama terkait dengan eliminasi saham investasi di PTS untuk menghapus investasi di PT Anak ya, di PT Anak ini. Pertama kita harus hapus investasi versus ekuitas anak. Apa saja itu? Modal saham, agio saham, dan saldo laba. Ya, kita lihat. Poin A, kita hapus modal sahamnya 300.000 di PT Anak atau PTS-nya, kita hapus 300.000 debit. Kemudian saldo laba kita hapuskan juga. Di sini saldo laba kita hapuskan 50.000. Dari mana 50.000? Dari soalnya ya, dari soal ini PTS saldo labanya, laba bersihnya 50.000, kita harus hapuskan ya, Rp50.000. Kemudian ekuitas yang lain yang harus dihapuskan adalah ekuitasnya tidak ada. Kita hapuskan investasinya. Investasinya kita hapuskan 360.000 ya, 360.000. Langkah selanjutnya kita kredit kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali yang telah kita hitung tadi, yang tidak dihitung ya, sudah given ya, Rp90.000. Kepentingan non pengendali kita kredit Rp90.000. Kemudian langkah selanjutnya kita harus debit atau kredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas PT Anak yang telah kita hitung tadi ya. Nah, ini selisihnya kita harus sesuaikan apakah debit dan kredit. Apa saja itu? Peralatan, persediaan, akumulasi, penyusutan, dan paten ya. Kita debit atau kita kredit. Pertama, karena selisihnya positif persediaan, maka bertambah di debit 15.000 selisihnya ya. Kemudian peralatan bertambah di debit 50.000, paten bertambah di debit 10.000, kemudian akumulasi penyusutan bertambah di kredit Rp10.000 ya, Rp10.000. Oke, setelah itu kita kredit utang pajak tangguhan atau debit aset pajak tangguhan. Karena selisihnya adalah positif, maka kita kredit utang pajak tangguhan sebesar 13.000. Dari mana? Dari perhitungan ini ya, dari perhitungan
20% dikalikan Rp65.000. Sehingga hasilnya adalah 13.000. Dan langkah yang terakhir untuk mengeliminasi investasi yaitu mengakui adanya goodwill atau laba negosiasi. Kalau tadi karena hasilnya adalah goodwill, maka kita debit goodwill sebesar 48.000 sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. 48.000. Mana hasilnya ini? Goodwill. Oke. Itu adalah eliminasi pertama, eliminasi investasi di PTS. Kemudian kedua adalah alokasi perubahan saldo laba, ya, yang kedua ini. Alokasi perubahan saldo laba PTS. Nah, untuk membuat alokasi ini, kita debit saldo laba, ya, saldo laba kita debit, kreditnya adalah kepentingan non pengendali yang ada di ekuitas, ya, yang ada di laporan laba rugi. Nah, angkanya dari mana? Angkanya adalah kita pertama harus mencari selisih dari saldo laba yang telah dieliminasi. Awalnya adalah 75.000, kemudian sudah kita eliminasi 50.000 sehingga saat ini saldo labanya adalah 25.000. Nah, 25.000 itu kita kalikan dengan 20%, ya. Kita kalikan dengan 20% sehingga hasilnya adalah Rp5.000 saldo labanya di debit, kreditnya kepentingan non pengendali Rp5.000 yang ada di laporan posisi keuangan. Oke, kemudian yang ketiga adalah penyesuaian selisih aset dan liabilitas tahun 2014. Ya. Yang didebit adalah saldo laba, ya, saldo laba, kemudian kepentingan non pengendali yang ada di mana ini? Kepentingan non pengendali poin C. Kepentingan non pengendali, kreditnya adalah persediaan akumulasi penyusutan, paten, dan goodwill. Mengapa? Karena yang undervalued-nya itu adalah akun-akun tersebut, ya, yang ada di sini nih. Akun-akun tersebut, persediaan, peralatan, paten, dan goodwill, ya. Jadi pertama kita harus hitung undervalued-nya terlebih dahulu. Untuk persediaan, undervalued-nya adalah 110.000 dikurangi 95.000, maka hasilnya adalah 15.000 untuk persediaan di kredit 15.000. Kemudian undervalued yang kedua, peralatan sisa umurnya 8 tahun. Jadi 300.000 dikurangi dengan 250.000 dibagi dengan 8 tahun. Hasilnya adalah Rp6.250. Ya. Kemudian undervalued selanjutnya terkait dengan paten, hasilnya adalah 10.000, ya, undervalued-nya paten diamortisasi selama 10 tahun. Berarti 10.000 dibagi dengan 10 tahun. Hasilnya adalah Rp1.000 di kredit. Yang terakhir ini ada penurunan nilai goodwill atau impairment loss 8.000 diakui tahun 2014. Jadi 8.000 di goodwill di penurunan, karena penurunan maka kita kreditkan 8.000. Baru setelah itu kita bisa hitung totalnya. Kalau di total keseluruhan undervalue tersebut adalah 30.250.000. 30.250 rupiah. Nah, 30.250 rupiah ini kita akan hitung mana yang masuk ke saldo laba, ya. Saldo laba mana yang masuk ke
kepentingan non pengendali. Kalau di saldo laba berarti yang dikendalikan ya. 80% kita kalikan dengan jumlah undervalue tadi 30.250, hasilnya adalah 24.200. Sementara itu kepentingan non pengendali kepentingan non pengendali ekuitas berarti dari 20% ya sisa dari pengendaliannya ya 20%. Kita kalikan dengan tadi penjumlahan undervalue tadi ya, hasilnya adalah 6.050 rupiah. Oke. Selanjutnya kita buat untuk jurnal pajak atas penyesuaian aset dan liabilitas tahun 2014 ya, penyesuaiannya yang C. Nah, untuk pajak atas penyesuaiannya ini kita kecualikan goodwill. Jadi tadi hasilnya adalah 32.50, kita kurangkan dengan goodwill yang 8.000. Hasilnya adalah 22.250 ya. Oke. Nah, 22.250 itu kita kalikan 20% untuk menghitung utang pajak tangguhan. Jadi 20% kita kalikan dengan 2250. Kemudian hasilnya adalah 4.450. Nah, 4.450 kita akan alokasikan ke saldo laba karena saldo labanya bertambah ya, bertambah di kredit 3.560 dari 80% kita kalikan dengan 4.450, kemudian kreditnya lagi adalah kepentingan non pengendali, sisanya yaitu 20% kita kalikan 4.450 rupiah. Oke, sekarang yang E ya, eliminasi yang E. Penyesuaian ya. Penyesuaian selisih aset dan liabilitas tahun 2018 ya. Penyesuaian 2015. Yang didebit adalah beban penyusutan ya, beban penyusutan dan amortisasi ya, beban penyusutan dan amortisasi. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan dan paten ya, akumulasi penyusutan dan paten. Akumulasi penyusutan ini dan paten yang E. Mengapa? Karena di tahun 2015 ini masih harus disusutkan ya. Di tahun selanjutnya ini yang masih disusutkan adalah terkait dengan peralatan dan paten. Hanya 2 ini saja. Jadi untuk per tahunnya kita susutkan untuk peralatan yaitu 6.250, untuk paten per tahunnya 1.000, kemudian kita debit beban penyusutan dan amortisasi nominalnya adalah jumlah dari akumulasi penyusutan dan paten. Oke. Kemudian yang F ya. Pajak atas penyesuaian selisih aset dan liabilitas tahun 2015. Debitnya adalah utang pajak, kreditnya adalah beban pajak. Ya, angkanya dari mana? Ya, dari pajak yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan yaitu 20%, kita kalikan dengan beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi ya. Jadi 20% kita kalikan dengan 7.250. Yang poin F. Hasilnya 1.450 utang pajak tangguhan. Kemudian poin F lagi beban pajak 1.450 rupiah. Oke, sekarang poin G. Poin G adalah eliminasi pendapatan dividen
PTS. Ya, eliminasi pendapatan dividen. Kita harus tahu berapa dividennya PT Anak. Ya, kita harus tahu. Kita lihat di soal dulu. Soalnya mana? Soalnya dividen di PT Anak adalah Rp25.000. Nah, dividen ini akan kita masukkan mana yang masuk ke pendapatan dividen, mana yang masuk ke kepentingan non pengendali. Ya, jadi dividen ini harus dieliminasi, maka kita hapuskan 25.000, kemudian kreditnya adalah kepentingan pendapatan dividen, debitnya adalah pendapatan dividen, debitnya lagi adalah kepentingan non pengendali. Ya, pendapatan dividen di sini kita hasilkan dari 80%, kita kalikan dengan dividen yang dieliminasi ya 25.000. Yang selanjutnya yang poin G ini adalah kepentingan non pengendali itu sisanya. Berarti 20% kita kalikan dengan Rp25.000. Hasilnya adalah 5.000. Sekarang poin H. Poin H ini adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal PTS. Ya. Eliminasi LBD di persediaan awal PTS. Nah, di poin H ini yang harus dieliminasi adalah saldo laba, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualan yang ada di sini. Dari mana angkanya? Dari persentase laba kotor ya 25%, kita kalikan dengan persediaan awal yang ada di soal. Ya, soalnya mana ini? Persediaan awal di soal adalah Rp40.000, sehingga hasilnya adalah Rp10.000. Saldo laba debit, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian yang I. Yang I adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal PTS downstream. Ya, pajaknya berarti tinggal kita kalikan dengan 20%, kita kalikan dengan 10.000. Sehingga hasilnya adalah 2.000, beban pajak bertambah. Beban pajak bertambah. Di debit, kreditnya adalah saldo laba Rp2.000. Kemudian yang poin J. Poin J adalah eliminasi jual beli antar entitas downstream. Ya, dieliminasi berarti penjualannya kita eliminasi ya, penjualan 280.000 dari mana? Dari soalnya ya. 280.000 adalah dari tahun 2015 ini ya, 280.000 penjualannya kita eliminasi. Kreditnya adalah beban pokok penjualan, Rp280.000. Kemudian poin JK ya sekarang K. Eliminasi LBD di persediaan akhir PTS downstream. Ya, kita lihat dulu persediaan akhirnya berapa. Persediaan akhir di soal adalah 50.000. Kita kalikan dengan gross profit marginnya 25%. Sehingga beban pokok penjualan di debit 25% kali 50.000 ya, hasilnya 12.500. Persediaan berkurang di kredit 12.500. Setelah itu yang L, JKL ya, L. L adalah pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir, berarti kita tinggal kalikan dengan 20%. Ya, 20% kalikan dengan 12.500. Hasilnya adalah 2.500. Aset pajak tangguhan 2.500, debit kreditnya adalah beban pajak 2.500. Kemudian yang M.
M adalah eliminasi laba penjualan peralatan tahun 2014, penyesuaian kos dan akumulasi penyusutan peralatan. Ya, kita lihat untuk pembuatan atau penyesuaian dan eliminasinya. Ya. Yang poin M di debit adalah saldo laba, kemudian kredit saldo laba ya, debitnya saldo laba, kemudian ada peralatan bertambah 10.000, kemudian akumulasi penyusutan bertambah 34.000. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita lihat dari akumulasi penyusutannya dulu. Akumulasi penyusutan untuk tahun 2014 ya. Harganya adalah kos peralatannya adalah 170.000. Di umur ekonomisnya 10 tahun sehingga 170.000 dibagi dengan 10 tahun hasilnya adalah 17.000, kemudian telah disusut selama 2 tahun sehingga kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah Rp34.000. Ya. Setelah itu kita hitung peralatannya. Peralatannya 10.000, ini adalah hasil dari 170.000 kita kurangi dengan 160.000 sehingga hasilnya 10.000. Kemudian yang selanjutnya ada saldo laba 24.000. Kita lihat dari 160.000 ya. Penjualan secara tunai 160.000 kita kurangi dengan nilai bukunya Rp134.000. Hasil dari pengurangan kos peralatan kemudian penyusutan selama 2 tahun. Hasilnya adalah Rp24.000 saldo laba di debit. Ya. Oke, kemudian untuk pajaknya nomor N, poin N. Pajak atas eliminasi laba penjualan tahun 2014, seperti sesuai dengan yang ini ya. Tadi labanya adalah sebesar 24.000 ya, 24.000. Sehingga untuk pajaknya kita tinggal kalikan 20% kali 24.000. Hasilnya adalah 4.800. Untuk aset pajak tangguhan, poin N di debit, kreditnya adalah saldo laba. Poin N, 4.800. Kemudian yang O. Penyesuaian beban penyusutan tahun 2014 atas penjualan peralatan 2014 downstream. Ya, penyesuaian beban penyusutan ini caranya dengan cara membagi laba, ya, laba yang diperoleh dibagi dengan sisa umur manfaat sesuai dengan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Sehingga labanya adalah 24.000, kita bagi dengan 8 tahun sehingga per tahunnya adalah Rp3.000. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang di kredit Rp3.000. Debitnya adalah saldo laba, kreditnya adalah saldo laba 1 Januari 2015 sebesar Rp3.000. Oke, setelah itu dibuat pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2014 atas penjualan peralatan tahun 2014 ya, pajak yang telah kita hitung. Tadi untuk beban penyusutannya 3.000, maka pajaknya kita tinggal kalikan dengan 20%. Hasilnya adalah Rp600. Saldo laba bertambah 600, saldo laba di debit ya, berkurang ya, berarti Rp600. Kemudian kreditnya adalah aset pajak tangguhan Rp600. Dari 20% kita kali dengan Rp3.000. Kemudian yang Q, penyesuaian beban penyusutan tahun 2015 atas penjualan peralatan tahun 2014. Nah, ini juga
sama dengan halnya tadi, ya. Namun yang dikredit bukan bukan saldo laba, namun beban penyusutan dan amortisasi, ya. Jadi rumusnya adalah laba yang diperoleh dibagi dengan sisa umur manfaat aset tetapnya. Jadi 24.000 dibagi dengan 8 tahun, hasilnya 3.000. Namun jurnalnya adalah debit akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutan 3.000, kreditnya adalah beban penyusutan dan amortisasi, ya, Rp3.000. Setelah itu, yang R, pajak atas penjualan beban penyusutan tahun 2015 atas penjualan peralatan tahun 2014. Berarti pajaknya poin Q, ya. Kita tinggal kalikan 20% kali 3.000, berarti Rp600, ya. Yang di jurnal apa? Beban pajak, ya, beban pajak di debit, kreditnya adalah aset pajak tangguhan Rp600, ya. Jadi debitnya beban pajak, bukan saldo laba. Karena ini penyusutan tahun selanjutnya, ya. Oke, kemudian eliminasi yang poin S. Eliminasi laba penjualan peralatan tahun 2015 dan penyesuaian cost dan akumulasi penyusutan peralatan downstream. Ini untuk tahun 2015, ya. Jurnalnya sama seperti tadi. Kita hitung akumulasi penyusutannya untuk tahun 2015. Kita lihat materinya. Umur kos peralatannya adalah 15.000, umur ekonomisnya adalah 10 tahun, ya. Jadi per tahunnya penyusutannya adalah 15.000, ini disusut selama 1 tahun, berarti kita tinggal kalikan dengan 1 tahun. Oleh karena itu akumulasi penyusutannya kredit, ya, akumulasi penyusutan kredit adalah Rp15.000, ya, karena hanya 1 tahun. Kemudian kita hitung nilai peralatannya, ya, peralatannya. Ternyata penjualannya tunai ini lebih besar dibandingkan kosnya. 171 dikurangi 150.000, maka peralatannya ini berkurang, ya, peralatannya ini berkurang di kredit sebesar selisihnya tadi. Peralatan ini ada di sini, hasil dari pengurangan 171.000 dikurangi dengan 150.000, sehingga hasilnya adalah Rp21.000. Kemudian kita baru bisa hitung laba penjualan peralatan. Ini laba penjualan peralatan ini poin S. Oke, dari mana hasilnya? 36.000. 36.000 ini dari penjualan tunainya 171.000 dikurangi dengan nilai bukunya Rp135.000. Ya, dari 150.000 kurangi 15.000. Itu adalah nilai buku. Sehingga dihasilkan laba penjualan peralatan Rp36.000. Oke, poin S sudah. Kemudian poin T, pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan 2015. Berarti pajaknya yang S, ya. Kita tinggal kalikan dengan 20%. Berarti 36.000 kita kalikan dengan 20%, hasilnya adalah 7.200. Aset pajak tangguhan 7.200. Kreditnya adalah beban pajak 7.200. Kemudian yang U, penyesuaian beban penyusutan tahun 2015 atas penjualan peralatan tahun 2015. Ya. Nah, ini seperti halnya tadi, rumusnya adalah
laba penjualan peralatan kita bagi dengan sisa umurnya. Sisa umurnya untuk tahun 2015 ini ada 9 tahun ya, 9 tahun. Sehingga 36.000 kita bagi dengan sisa umur 9 tahun. Hasilnya adalah Rp4.000 ya. Debit akumulasi penyusutan 4.000, kreditnya adalah beban penyusutan dan amortisasi Rp4.000. Selanjutnya adalah pajak ya, pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2015 atas penjualan peralatan 2015. Berarti pajaknya U ya. Kita tinggal kalikan dengan 20% ya. 20% kita kali dengan 4.000 sehingga hasilnya Rp800. Debit beban pajak, kreditnya adalah apa kreditnya? Aset pajak tangguhan. Rp800. Oke. Kemudian yang terakhir adalah alokasi laba PTS ke kepentingan non pengendali. Nah, untuk ini kita akan sedikit perhitungannya lumayan panjang sesuai yang ada di sini, silahkan dilihat. Laba bersih PTS kepentingan non pengendali, laba sebelum penyesuaiannya kita lihat terlebih dahulu. Laba sebelum penyesuaian hasilnya 50.000, ini dari sini ya, 50.000. Kemudian ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya beban penyusutan dan amortisasi. Dari mana ini beban penyusutan dan amortisasi 7.250? Ini berasal dari mana ini? Dari 6.250 ditambahkan dengan patennya 1.000 ya. Jadi yang undervalued tahun 2018 ya, hanya ada 2, yaitu peralatan dan juga paten ya. Sehingga hasilnya adalah 7.250, kemudian kita tambahkan dengan pajak. Pajaknya 20%. Ya, 20%-nya ya. Sehingga hasilnya laba setelah penyesuaian adalah 44.200. Kemudian kita lihat untuk kepentingan non pengendalinya tinggal kita kalikan dengan 20%. 20% kali 44.200. Hasilnya adalah 8.840. Jurnalnya yang terakhir adalah laba bersih kepentingan non pengendali debit. Kemudian yang kreditnya adalah kepentingan non pengendali yang ada di laporan posisi keuangan 8.840 ya. Kemudian jangan lupa untuk dijumlah penyesuaian dan eliminasinya, yang debit berapa, yang kredit berapa, ini angkanya harus sama. Kemudian langkah selanjutnya menghitung kolom yang ada di laporan konsolidasian. Dilihat debit kreditnya, dilihat penyesuaiannya. Ya. Kemudian jangan lupa untuk dijumlahkan ke bawah sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Di sini dihasilkan laba bersih kepentingan non pengendali adalah 8.840, laba bersih hak induknya 80.160, laba bersih keseluruhan yaitu 89.000. Nah, laba bersih untuk hak induk ini masuk ke laporan saldo laba ya. Ini masuk ke sini. Dihasilkan saldo laba 31 Desember 2015 hasilnya 169.720. Nah, saldo laba ini kita akan masukkan ke laporan posisi keuangan bagian ekuitas ya, 169.720. Hasilnya untuk total aset 1.200.500 rupiah.
Kreditnya juga, total liabilitas dan ekuitasnya juga sama, Rp1.200.500. Nah, kemudian selangkah selanjutnya, sesuai dengan soal, ini dituliskan eliminasi dan penyesuaian dalam bentuk jurnal umum. Jadi harus satu persatu, mulai dari eliminasi investasi sampai dengan poin W tadi ya, alokasi laba PTS ke kepentingan non pengendali ya, dituliskan satu persatu secara lengkap. Nah, kemudian permintaan yang terakhir ini adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian PTP dan PTS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Ya, nah berdasarkan pada kertas kerja yang telah dibuat, ya, yang mana ini kertas kerja yang ada di sini, laporan keuangan konsolidasian, silakan dibuat laporan konsolidasian secara utuh, ya, ada kopnya, kemudian ada nama-nama akunnya. Oke, berdasarkan ini sudah ada laporan posisi laba rugi, saldo laba, dan laporan posisi keuangan, dibuat laporannya ya, konsolidasian. Jangan lupa diberikan KOP, PTP dan PTA dan anak perusahaan PTS, laporan laba rugi dan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 2015. Ya, ini sudah ada lengkap, secara lengkap, silakan dicek kembali. Kemudian disalin ke di handout yang telah saya berikan ini. Jadi agar lebih memahami, silakan dikerjakan kembali di handout ini, tidak hanya mengacu pada pembahasan saja. Ya. Oke, begitu penjelasan dari saya untuk materi laba rugi penjualan aset. Silakan dipelajari lagi jika masih ada yang kesulitan untuk memahami dari mana angkanya, silakan ditanyakan di jam kuliah. Ya. Silakan gunakan waktu yang ada di jam kuliah untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.